Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Channel khusus yang menceritakan tentang kisah para nabi, keluarga dan sahabat, wali Allah, sufi, ulama dan orang-orang alim pilihan Allah. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang keajaiban sholawat 1000 kali sehingga tercapai hajat punya mobil sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel kesayangan kita ini. Saya akan kembali sharing mengenai kisah keajaiban sholawat. Saya mau cerita mengenai kisah keajaiban sholawat, yaitu ingin punya mobil yang mobilnya datang dengan sendirinya. Gimana ceritanya? Penasaran kan? Selengkapnya dengarkan video ini sampai akhir. Sebelum itu, jangan lupa untuk lihat video lainnya channel saya kita ini, agar kalian tahu update video terbaru dari saya. Jadi yang punya hajat ingin punya mobil itu adalah kedua orang tuaku, terutamanya ibu. Jadi ibuku sejak tahun lalu ingin keluarganya mempunyai mobil, atau salah satu dari anaknya punya mobil, sebab beliau merasa selama ini keluarga kami kalau berkunjung bersilaturahmi ke rumah saudara nggak pernah bisa semuanya ikut satu keluarga karena keterbatasan kendaraan, karena cuma mengendarai motor. Jadi kita tidak bisa ke rumah saudara satu keluarga sekaligus. Apalagi karena faktor usia bapak saya sekarang kalau mengendarai sepeda motor agak terseok-seok. Jadi akhirnya kalau kita bersilaturahmi ke rumah saudara, hanya aku sama ibu saja yang pergi. Padahal ibu pengennya kalau kita ke rumah saudara, anggota keluarga ikut semuanya, supaya dapat barokahnya menyambung tali silaturahmi. Jadi beliau itu berdoa pengen punya mobil supaya kita itu bisa mempererat tali silaturahmi dengan saudara. Jadi kalau kita mau berkunjung ke rumah saudara bisa lebih mudah kalau kita punya mobil. Jadi gitulah alasannya. Jadi ibu aku bilang ke anak-anaknya supaya ayo dong anak ibu, salah satunya ada yang bisa beli mobil, karena supaya kalau keluarga kita mau kemana-mana, mau silaturahmi lebih enak. Kalau kita punya mobil dan itu hampir setiap saat, momen dimana ibu aku bilang, ya Allah semoga anak-anak aku ada yang punya mobil. Itu hampir sering banget beliau ucapkan. Nah aku sebagai anak merasa ingin membahagiakan orang tua, ingin dong bisa beli mobil buat orang tuaku. Dan sebagai muridnya Ustadz Yusuf Mansur, aku langsung ingat apa-apa salawatin aja, gitu pesan Ustadz Yusuf Mansur. Punya masalah, punya hajat, hajar dengan salawat. Juga nasihatnya Habib Novel Alaidrus, sibuk bersalawat tergapai hajat. Nah oleh sebab itu aku bilang ke ibu aku, Bu, gimana kalau kita salawatin aja? Gimana kalau kita sibuk bersalawat minta kepada Allah supaya keluarga kita punya mobil? Karena tujuannya baik supaya kita bisa menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita, supaya mempererat tali silaturahmi. Apa salahnya kalau kita minta kepada Allah untuk punya mobil? Akhirnya keluarga aku, bapak sama ibu, dawamin 1000 kali sholawat. Jadi baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad setiap sholat, dan kita berdoa, doa punya hajat, ingin punya mobil, dan dengan mobil ini sebagai sarana atau media kita untuk mempererat tali silaturahmi. Bulan Agustus kemarin kakak saya yang kedua itu pulang dari Malaysia. Jadi aku bersaudara bertiga, aku anak yang terakhir. Kakakku yang kedua itu bekerja di Malaysia, beliau TKI atau tenaga kerja Indonesia. Bulan Agustus beliau itu pulang
Seminggu setelah kedatangan kakak aku, dia bilang ke ibu kayak gini, "Bu, aku mau beli mobil. Aku punya uang cash daripada uang ini habis nggak tahu kemana. Lebih baik uang ini aku segerain beli mobil." Respon ibu langsung, "Kak, mau beli mobil beneran?" Karena selama ini ibu aku tidak pernah mengutarakan ingin punya mobil sama kakakku. Yang kedua ini karena beliau kan ada di Malaysia, jadi ibu aku bilang pengen punya mobil anaknya ke aku sama kakakku yang pertama. Karena yang ada tinggal di sini itu cuma kita berdua, jadi kakakku yang kedua ini tidak tahu kalau ibu pengen punya mobil. Ternyata Allah mengabulkan doa ibu, doa keluarga kita itu melalui kakakku yang kedua. Jadi kakak aku yang kedua itu akhirnya memutuskan untuk beli mobil. Nah, padahal selama ini kakak aku yang kedua itu nggak pernah sekalipun pikiran untuk beli mobil. Karena beliau sudah kerja di Malaysia itu hampir 7-8 tahun. Beliau kakakku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk beli mobil. Jadi uangnya itu beliau pakai untuk yang lain, nggak pernah kepikiran untuk beli mobil. Di bulan Agustus kemarin ini beliau bilang sendiri ke ibu untuk mau beli mobil, dan ini mobil adalah mobil kakak. Terus bukan aku doang yang punya mobilnya. Ya memang bukan aku tapi kakakku, dan beliau masih punya kontrak kerja di Malaysia itu kurang lebih masih kurang 2 tahun. Nah, jadi mobil ini itu dipasrahkan atau dipertanggungjawabkan kepada aku sebagai adiknya yang belum berkeluarga. Karena kalau kakakku yang pertama itu tinggalnya sudah lain rumah. Begitu ceritanya. Jadi mobil ini secara tidak langsung datang dengan sendirinya kepada saya dan keluarga, terutama orang tua, tanpa aku ribet untuk melakukan jual beli sesuatu. Jadi istilahnya mobil ini datang dengan sendirinya kepada saya dan kedua orang tua saya. Karena kakakku nyerahin STNK-nya, BPKB-nya, itu semua ke aku. Aku bertanggung jawab penuh untuk merawat mobil ini, mulai dari merawat mesinnya, gitu disuruh servis, kemudian disuruh belajar mengemudi, juga supaya aku bisa menjalani mobil ini. Kemudian intinya mobil itu dipasrahkan kepadaku selama kakakku kerja di Malaysia, dan beliau itu pulang ke Indonesia cuma 1 tahun sekali. Jadi secara tidak langsung doaku pengen punya mobil itu diijabah sama Allah. Alhamdulillah. Berkah dari mengamalkan amalan sholawat, cara Allah menjawab doa kita itu benar-benar bervariasi. Ada aja jalannya, dan selalu dari arah yang tidak terduga-duga. Contohnya seperti aku berdoa, "Ya Allah, semoga bisa memenuhi hajatnya ibu untuk punya mobil." Nah, ternyata Allah mengabulkannya lewat kakakku yang kedua yang masih kerja di Malaysia. Akhirnya mobil ini dipasrahkan atau diserahkan ke saya. Jadi intinya aku merasa doa aku selama sangat-sangatlah terkabul, dan aku sangat bersyukur aku bisa dikasih tanggung jawab untuk merawat mobil ini. Karena selama aku merawat mobil ini, aku bisa selawatan langsung, aku bisa selawatan di dalam mobilnya, dan berdoa sama Allah supaya aku bisa nanti punya mobil sendiri, punya STNK-nya atas nama aku sendiri, BPKB-nya dari atas nama aku sendiri. Mungkin karena doa yang kemarin aku kurang lengkap, soalnya aku minta sama Allah, "Ya Allah, beri hamba mobil yang STNK-nya atas nama hamba, BPKB-nya atas nama hamba." Nah, kali ini dikasih kesempatan sama Allah untuk selawatan langsung di dalam mobil, untuk berdoa sama Allah benar-benar sungguh-sungguh doa supaya dikasih mobil yang kepemilikannya sempurna punya saya sendiri. Selain berbicara tentang keajaiban sholawat, di video kali ini aku tidak ingin menyampaikan tentang kekuatan omongan atau kekuatan kata-kata. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ucapan itu adalah doa,
dan Allah itu juga sesuai dengan prasangka hambanya. Dan aku merasakan sendiri di kisah aku yang kali ini. Saat aku punya hajat pengen punya mobil, aku sering memperdengarkan, sering membicarakan impian saya itu kepada orang lain. Jadi saat aku punya impian, punya mobil, aku langsung tanya-tanya di grup, berapa harga mobil sekarang misalnya, itu apa saja sih tipe-tipe mobil. Jadi aku sering banget membicarakan tentang keinginan punya mobil ini kepada orang lain. Demikianlah kisah singkat kali ini tentang sholawat. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita selalu tetap istiqomah untuk selalu berselawat pada Rasulullah agar kita mendapat syafaat dari beliau di akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum